Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? 92 ya, Pak? Benar ya? 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Walaqad artinya apa? Dan sungguh benar-benar. Ja'a, telah datang. Ja'a, telah datang. Kepada siapa? Kum, kepada kalian. Sungguh benar-benar telah datang pada kalian. Siapa yang datang? Musa, yaitu Nabi Musa. Jadi urutan penerjemahannya gimana, Pak? Sungguh benar-benar Musa telah datang kepada kalian. Datangnya bil bayyinati, dengan bukti-bukti, keterangan-keterangan. Summa, kemudian, ittakhadtumul ijla, kemudian ittakhadtumu itu aslinya ittakhadtum. Kalimat kok diakhiri dengan kata tum, maka pelakunya adalah kalian. Ini tum. Kemudian kalian menjadikan al-ijlah, apa, Pak? Anak sapi. Mimba dihi, dari sesudahnya. Sesudah apa? Sesudah Musa. Astagfirullahaladzim. Wa antum zalimuna, wa antum, dan kalian, atau sedangkan kalian, zalimuna, adalah orang-orang zalim. Sungguh benar-benar Musa telah datang kepadamu
dengan membawa apa? Bukti-bukti. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, maksudnya dari sesudahnya, sedangkan kalian adalah zalimuna, adalah orang-orang yang zalim. Ulangi ya, bareng-bareng. Walaqad ja'akum Musa, dan sungguh benar-benar Musa telah datang kepadamu bil bayyinati, dengan bukti-bukti. Summa, kemudian ittakhadtumul ijla, kalian menjadikan anak sapi mim ba'dihi, dari sesudahnya. Wa antum dzalimun, dan kalian adalah orang-orang zalim. Oh ya, jadi al-ijla ini adalah mereka sangat memuliakan atau mereka menuhankan lah ya, menuhankan sapi. Itu kan sesuai dengan cerita yang kemarin disebutkan itu ya, bahwa ketika mereka orang-orang Bani Israel itu sedang apa ya, berpaling dari Nabi Musa dengan apa, dengan menjadikan anak sapi ini sebagai apa, sesembahan. Lantas terus kemudian Allah itu terus menyuruh Nabi Musa supaya mereka itu disuruh nyembelih sapi. Akhirnya mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah ejekan. Orang mereka sedang nyembah sapi, kok malah disuruh nyembelih sapi. Nah, dengan apa ya, kemungkinan ketika mereka nyembelih sapi terus mereka langsung mengatakan, oh ternyata sapi itu nggak ada manfaatnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya apa? Disembelih saja dia bisa, dibunuh, dimatiin saja mereka bisa. Ternyata yang kejadian apa? Justru malah sebaliknya. Begitu sapi itu disembelih, terus kemudian sapi itu hidup lagi. Setelah hidup lagi, sapi ini malah bisa ngomong, Pak, bisa bicara. Ya. Nah, dengan kejadian itu, justru yang tadinya iman atau kepercayaan mereka terhadap sapi itu harusnya turun, justru malah apa, Pak? Malah naik. Itu. Ini kan gambaran ya. Kalau saat itu memang benar-benar orang-orang Bani Israel itu mereka memuliakan sapi, sampai-sampai mereka mengharamkan daging sapi itu sendiri. Ya, daging sapi itu diharamkan, disepakati haram oleh Bani Israel. Sehingga apa yang dihalalkan oleh Allah kok diharamkan, berarti kan berdosa. Gitu. Makanya setelah kepergiannya Nabi Musa, mereka justru malah lebih getol, lebih kuat untuk menyembah apa? Al-ijla, menyembah sapi. Gitu. Sapi ya benar-benar sapi, Pak, al-ijl. Nanti dalam kosakata lain bunyinya bukan al-ijl, tapi al-baqarah. Al-baqarah. Al-baqarah ini simbol apa namanya, dulu pernah dimuliakan atau dijadikan Tuhan oleh Bani Israel. Wa id akhadna, ketika kami mengambil, wa rafa'na, dan kami tinggikan, kami angkat, fauqakum, di atas kalian, Tur gunung. Ketika kami mengambil perjanjian kalian, warofakna, dan kami angkat, kami tinggikan, fauqakum, di atas kalian, at-tura, gunung Tur, gunung.
Khudu ma atainakum biquwwatin. Khudu maka ambillah. Ma ataina apa yang kami datangkan kum kepada kalian. Maka ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian biquwwatin dengan kuat. Wasma'u dan dengarkanlah. Qalu mereka berkata. Qalu apa? Mereka berkata. Sami'na wa asoyna. Bukan sami'na wa atokna, tapi apa? Sami'na wa asoyna. Sami'na kami mendengar. Wa asoyna dan kami durhaka, kami maksiat. Wa usyribu dan telah diresapkan. Usyribu itu berasal dari kalimat syariba, artinya minum. Wa usyribu dan telah diresapkan fi qulubihim, dalam hati mereka. Diresapkan tentang apa? Al-ijlah, tentang keyakinan anak sapi. Bi kufrihim, sebab menjadikan kekafiran mereka. Saya ulangi. Wa id akhadna dan ketika kami mengambil misaqakum perjanjian kalian. Wa rafa'na fawqakumut tura dan kami angkat di atas kalian at-tura gunung Tur. Khudu maka ambillah ma atainakum apa yang kami datangkan pada kalian bikuwatin dengan kuat, wasma'u dan dengarkanlah. Qalu mereka berkata, sami'na kami mendengar, wa asoyna sedangkan kami aso, maksiat, tidak taat. Wa usribu dan telah diresapkan fi qulubihim dalam hati mereka al-ijla tentang apa? Anak sapi bi kufrihim sebab kekafiran mereka. Kul katakanlah hai Muhammad, bi sama alangkah buruknya ya'murukum bih. Ya'muru dia apa? Menyuruh, memerintah kum kepada kalian bihi dengannya, sebabnya imanukum keimananmu, keimanan kalian in kuntum mu'minin jika kalian mukminina adalah orang-orang yang beriman. Nih, ayat ini memang terjemahannya agak apa namanya? Agak gampang sehingga sulit untuk dipahami. Pertama gini, ketika kami mengambil perjanjianmu, berarti apa? Mengambil perjanjian itu maksudnya apa? Mengambil perjanjian maksudnya apa? Menurunkan syariat, menurunkan syariat, aturan. Perjanjian kalau dalam istilah Bani Israel itu kan kitab. Perjanjian lama, perjanjian baru, agama itu disebut sebagai perjanjian. Wa rafa'na fawqakumut tur dan kami angkat di atasmu at-tura gunung. Ancaman berarti ya. Berarti ada perintah, ada ancaman. Kalau sudah ada perintah, ada ancaman seperti itu, sama kayak kita kan juga begitu ya Pak. Kita juga ada perintah, juga ada larangan atau ada ancaman. Masuk neraka lah, dihukum seberat-beratnya, macam-macam. Nah, kalau sudah begitu, solusinya apa? Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Solusinya adalah berpegang teguh pada apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau apa namanya, dalam
surat Ali Imran itu disebutkan wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu dan berpeganglah teguh kalian bihablillahi dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya apa? Tali itu apa? Aturan, syariat, agama kan? Agama. Agama diibaratkan apa? Tali. Makanya khudhu ma atainakum biquwwatin, maka ambillah apa yang sudah aku turunkan itu biquwwatin, dengan kuat, dengan kokoh. Wasma'u, dengarkan nasihat-nasihat, dengarkan nabimu. Malah mereka jawab apa? Qalu sami'na wa asoyna. Biasanya kalau kita dengar bukan sami'na wa asoyna, tapi apa? Sami'na wa atokna. Kami dengar, kami taat. Kalau kepada Nabi harus sami'na wa atokna. Kepada guru harus sami'na wa atokna. Nah, tapi ini enggak. Bukan sami'na wa atokna, tapi sami'na wa asoyna. Aku dengar, saya dengerin, tapi enggak percaya. Cuek, ingkar. Kenapa kalau sampai seperti itu? Karena wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Kekafiran mereka itu didasari apa? Telah meresapnya keyakinan mereka terhadap keyakinan menyembah sapi. Gampangannya gini, Pak. Ini gampangannya gini. Bertahun-tahun bersama Nabi Musa, bertahun-tahun, Pak, diajarkan oleh Nabi Musa tentang ketuhanan, keesaan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun. Ya. Imannya, mereka beriman tidak? Beriman. Tetapi ketika ada suatu kejadian, mereka melihat di depan mata mereka sendiri ada sapi yang tadinya hidup disembelih. Setelah itu sapi yang udah jelas-jelas mati ini hidup kembali dan bisa ngomong. Ya Pak ya? Ngomong seperti manusia, bersaksi atas kejadian yang dialami saat itu. Nah, orang yang lihat, nih kalau orang yang lihat harusnya lebih percaya pada siapa Pak? Pada Nabi Musa yang bisa menghidupkan itu atau pada sapinya yang hidup lagi? Ini kan seharusnya kalau orang beriman itu lebih beriman kepada yang menghidupkan, bukan sapi yang hidup kan? Ya itu kan gampangannya kan gini, itu kan analoginya kalau sekarang itu kan bertahun-tahun belajar kepada seorang guru tentang sholat, tentang zakat. Ini ketemu satu guru yang baru, ketemu aja nggak pernah, dengerin di YouTube, lebih percaya itu daripada gurunya. Ada orang begitu Pak? Ada kan? Ngaji bertahun-tahun sama Ustaz, siapa di sini bertahun-tahun, dari mulai nggak bisa apa-apa sampai tahu apa-apa. Begitu dengerin Ustadz yang nggak kenal, nggak dikenal, mungkin yang lihatnya di YouTube ya memang dia terkenal mungkin ya, tapi ketemu aja nggak pernah, salaman aja nggak pernah, ya kan Pak? Tapi ternyata lebih percaya sama yang baru itu daripada yang lama, padahal hanya berbeda pendapat. Yang satu misalnya ini nganjurin kunut, yang satu nggak kunut. Kadang-kadang hanya gara-gara gitu. Ada anak diajari orang tuanya dari kecil, itu kadang-kadang anak nyalahin orang tua Pak, gara-gara kata gurunya gini. Apa Pak? Kata guru saya begini, kata guru saya. Loh, ibumu itu juga gurumu kan? Bener gak sih Pak? Nah ini jangan sampai begini, jangan sampai orang itu lebih percaya sama sapi yang sekali ngomong tadi, kok terus kemudian ingkar kepada Nabi Musa yang sudah ngomong berkali-kali gitu loh Pak. Nah, ini kok terus kemudian mereka terang-terangan sami'na wa asoyna. Musa, aku dengar apa yang kamu ucapkan, dengar, tapi kami apa? Kami ingkar. Makanya yang seperti itu, kul, katakanlah Muhammad, cerita yang dulu, orang-orang Yahudi yang dulu yang seperti itu, bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jika engkau benar-benar orang yang beriman, alangkah buruknya
keimananmu itu menyuruhmu seperti itu. Maksudnya apa? Keyakinanmu itu engkau gadekan seperti itu. Lebih percaya sama apa? Sesuatu yang baru pertama kali dilihat, mengesampingkan atau menolak dari apa yang setiap hari dilihat. Makanya kan jangan sampai nih orang mempercayai Rasulullah seperti itu, ya. Artinya apa? Mengatakan Rasul ini yang baru terus kemudian melupakan yang lama. Jangan. Makanya Rasulullah datang itu musaddiqal lima baina yadayya. Rasul yang datang yang terakhir ini justru malah membawa kabar, membawa kebenaran dari apa yang sudah ada. Ini kan kaitannya tentang apa, Pak? Tentang keimanan. Nah, di antara ya yang diyakini oleh mereka apa? Kul, katakanlah, ingkanat, jika ada. Ingkanat apa? Jika ada. Lakumud darul akhirah. Jika ada lakum bagi kalian, apa yang ada? Ad-darul akhiratu. Ad-daru, kampung. Al-akhiratu, akhirat. Ad-darul akhirah. Indallahi khalisatan. Indallahi, di sisi Allah. Di sisi Allah, khalisatan yang apa, Pak? Yang khusus, murni, khusus. Min dunin nasi, dari selain manusia. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang Bani Israel, mengatakan apa? Jika memang ada kampung akhirat dari Allah untuk kalian, yang khusus diberikan untuk kalian, min dunin nasi, tidak selain manusia, tidak diberikan kepada umat yang lain, fatamannau, maka dambakanlah al-mauta, kematian. Ya, ini apa namanya, kadang-kadang dibuat leluconan. Pengen masuk surga nggak, Bu? Pengen masuk cepet-cepet masuk surga apa enggak? Pengen cepet-cepet. Apa itu? Mati. Karena pengen cepet masuk surga, syaratnya apa, Pak? Mati dulu. Karena selama masih hidup di dunia nggak bakalan masuk surga. Ini ya begitu. Kalau memang nanti di akhirat itu ada kampung yang khusus yang diberikan kepada Bani Israel, ya udah, mati aja dulu. Fatamannaul mauta, maka mintalah kematian supaya bisa menempati apa? Kampung itu, supaya bisa menempati tempat yang engkau maksud itu. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya, kampung akhirat. Kul, katakanlah, ingkanat, jika ada lakum bagi kalian, ad-darul akhiratu, kampung akhirat, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, yang khusus, min dunin nasi, dari selain manusia, fatamannaul mauta, maka dambakanlah kematian, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Coba diulangi dari ayat sebelumnya bareng-bareng ya, Pak. Dari 92 bareng-bareng. Dan sungguh benar-benar Musa telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya, dan kalian adalah orang-orang dolim. Lanjut. Dan ketika kami mengambil perjanjian kalian
dan kami mengangkat di atas kalian gunung, maka ambillah apa yang kami datangkan pada kalian dengan kuat dan dengarkanlah. Mereka telah berkata, sami'na, kami mendengar, wa asoina, dan kami durhaka, wa usribu, dan mereka diresapkan fi qulubihim, dalam hati mereka, al-ijla, anak sapi, bi kufrihim, sebab kekafiran mereka. Kul, katakanlah, bi sama, alangkah buruknya, ya'murukum bihi imanukum, keimanan kalian menyuruh pada kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang yang mukmin, orang-orang yang percaya. Kul in kanat, jika ada, katakanlah jika ada, lakum, bagi kalian, apa yang ada, ad-darul akhiratu, kampung akhirat, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, yang khusus, min dunin nasi, dari selain manusia, fatamannau, maka dambakanlah, al mauta, kematian, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang benar. Oh iya, jadi tidak semua kul itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tetapi mayoritas kebanyakan adalah Nabi Muhammad. Misalnya ada di awal-awal ayat, itu biasanya kalimat kul yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Muhammad, kul, katakanlah. Tapi nanti ada kalimat kul juga yang dimaksud bukan apa, karena apa? Karena itu adalah bagian daripada cerita, misalnya. Ya, misalnya tentang Nabi Musa cerita, Nabi Ibrahim diceritakan, ada kalimat kul. Nah, tentunya ya itu terkait tentang apa? Tentang suatu cerita itu. Tapi kalau di awal ayat, maka yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Ya karena penerima wahyu itu adalah Nabi Muhammad. Makanya kok di sini ada kalimat kul kepada Nabi Muhammad, sedangkan cerita tentang ayat-ayat ini tentang Bani Israel, kan gitu kan ya. Makanya kan ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang menceritakan tentang kejadian Bani Israel yang terdahulu. Sehingga siapapun yang menerima ajakan dari Nabi Muhammad itu, terutama orang Bani Israel, akan mengatakan, oh, agama ini adalah agama yang tersambung. Agama inilah agama yang menjadi penerus agama sebelumnya. Sehingga ini nyambung tuh. Makanya kenapa di dalam sholat kita itu ada sholawat Ibrahim, sholawat Ibrahimiyah ya Pak. Ya, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kan ada kalimat Ibrahimnya kan Pak ya. Nah, itu supaya apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini supaya dia nyambung dengan ajarannya Nabi Ibrahim. Kalau sudah nyambung kepada Nabi Ibrahim, pasti tuh akan nyambung kepada Nabi Musa, akan nyambung kepada Nabi Isa, ke Yahudi maupun Nasrani. Makanya yang diambil poknya Pak, poknya itu ujungnya, puncaknya, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa kok enggak Nabi Adam Pak? Kenapa kok enggak Nabi Adam? Ya, kenapa yang diambil ke Nabi Ibrahim? Karena saat itu yang ditemui oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang masih percaya kepada Ibrahim. Orang Yahudi yang mengakui bahwa Ibrahim itu orang Yahudi, orang Nasrani pun mengakui kalau Ibrahim itu orang Nasrani. Kan aneh kan Weh? Orang Yahuda itu
buyutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub kan? Yakub. Nah, Yakub ini sebenarnya punya anak kan, Pak? 12 orang itu. Nah, di antara 12 orang itu ada namanya Yahuda. Berarti kan Yahuda, Yakub, Ishak, Ibrahim. Apa berarti kan? Buyut kan? Buyut. Utak-utak siwar. Buyut. Itu keempat. Keturunan keempat. Nah, udah keturunan keempat, dia mengatakan kakek saya itu orang Yahudi, kan aneh. Ibaratnya mengatakan Pak SBY itu orangnya Pak AHY. Harusnya kan kebalik ya Pak. Pak AHY orangnya Pak SBY. Harusnya kan begitu kan. Itu maksudnya ini ada pengakuan-pengakuan kenapa kok sampai di dalam sholat kita saja ada sholawat Ibrahimiyah. Itu menandakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu nyambung sampai Nabi Ibrahim. Bahkan nanti nyambung lagi sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, sampai keyakinan orang Bani Israel sekalipun kalau mereka ingin cepat-cepat mati, ingin cepat-cepat masuk di kampung akhirat yaitu surga, maka jalan utamanya adalah kematian. Nah, mereka pasti tidak akan pengen mati. Siapapun itu, terutama Bani apa? Bani Israel. Kita lanjutin ya. Karena gini, kan adanya orang Yahudi itu nanti ada punya keterkaitan agama yang dibawa oleh yang namanya orang Majusi. Ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, orang Majusi ini kan mereka kan penyembah api, Pak. Menyembah api, menyembah bulan, menyembah bintang, Majusi. Kalau dalam istilah ini disebut Majusi, ada dalam Al-Quran disebut As-Sobi'in. Ya, nah mereka inilah yang mengatakan penerus daripada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pernah diperintahkan oleh Allah untuk mencari Tuhan, bahasanya begitu, mencari Tuhan itu mencari kebenaran maksudnya. Di saat Nabi Ibrahim ketemu dengan bintang, dia mengatakan mungkin ini Tuhanku, tapi terus kemudian bintang itu hilang. Dalam arti apa? Nggak mungkin Tuhan terus kemudian hilang, itu nggak mungkin. Akhirnya logika itu terus berjalan. Sampailah ketemu bulan, ketemu matahari. Sampai pada akhirnya Ibrahim itu punya keyakinan yang tadi saya ketemui itu bukan Tuhan. Tapi kata orang Majusi, ketiga-tiganya itu boleh disembah. Boleh disembah kata orang Majusi. Makanya mereka penyembah api, penyembah matahari, penyembah bulan. Nah, terus kemudian mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah sapi. Maka terus kemudian mereka yang mengagung-agungkan tentang sapi itu diujilah sama Allah. Diuji dalam kaitannya kemarin kejadian ada seseorang yang terbunuh. Nah, begitu ada orang terbunuh, si orang ini yang membunuh ini menuduh orang lain. Akhirnya ada dua orang yang saling tuduh menuduh. Sementara Nabi Musa tidak tahu kejadiannya seperti apa. Nah, terus kemudian dari kejadian itu Nabi Musa ngadu sama Allah, ya Allah, ini ada orang pengen diselesaikan masalahnya, sedangkan saya ini nggak tahu gimana cara menyelesaikan ini. Keduanya saling apa? Saling mengklaim kebenaran. Itu. Akhirnya
untuk membantah bahwa keyakinan mereka yang sekarang saat itu menyembah sapi itu, akhirnya Allah memerintahkan sembelih sapi. Nyembelih sapi. Nah, begitu nyembelih sapi, sebetulnya kan menyelesaikan masalah dengan nyembelih sapi ada hubungannya nggak sih, Pak? Misalnya ada orang datang, Pak Tamit, tolong saya ini lagi punya utang, punya apa? Ya nyembelih ayam deh, ntar lunas. Kan nggak ada ya Pak, maksudnya hubungannya apa? Ternyata dengan kejadian itu orang yang tadinya percaya sama sapi itu, ya, terus kemudian, orang sapi ini saya lagi saya sembah, kok terus kemudian apa Pak? Kok malah disembelih? Berarti kan atatakhiduna huzwa, engkau akan menjadikan kami ini sebagai bahan ejekanmu. Ngejek. Ada sapi lagi dimuliakan, lagi disembah, kok malah disembelih, potong. Nah itu kan ngejek namanya. Ternyata begitu disembelih, sapi ini malah diperintahkan oleh, coba sapi yang sudah dipotong tadi, disembelih tadi, lidahnya kamu ambil. Lidahnya diambil, kalau lidah sudah diambil, pukulkan kepada orang yang mati tadi. Dipukul. Ternyata sapi ini bisa ngomong, orang yang tadinya mati bisa hidup lagi. Orang yang lagi apa namanya? Yang lagi percaya kepada sapi makin kuat keyakinannya. Tuh bener kan? Kita lagi muliain sapi, kok malah sapi bisa menghidupkan orang yang mati. Hebat nggak Pak? Hebat. Tapi mereka lupa ternyata yang menjadikan sapi itu bisa menghidupkan orang mati adalah Nabi Musa. Dan orang lupa lagi bahwa Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya yang mereka percayai siapa? Nah, itu Nabi Musa. Itu. Jadi hewan yang ada saat itu, ya kenapa dipilihnya sapi? Karena saat itu sebelumnya sudah ada keyakinan orang Majusi yang mungkin sampai sekarang ada yang ngikutin. Ya, mungkin di India atau di mana mereka yang nyembah api, mereka juga yang memuliakan apa? Sapi. Ya sebetulnya untuk membantah keyakinan yang seperti itu ya dengan cara itu. Nah, akhirnya kan dari kejadian itu banyak orang yang beriman, banyak orang yang justru malah kuat kekafirannya, kuat. Itu. Wallahu alimum bidzalimin. Wala yatamannauhu abadan, dan mereka tidak akan mendambakannya abadan selamanya. Siapa yang mau mati, Pak? Enggak ada. Makanya dalam urusan kayak ini kita pun kadang-kadang sama dengan Bani Israel. Sama-sama apa Pak? Sama-sama pengen hidupnya lama, sama-sama nggak mau mati. Sama nggak Pak? Sama. Kita pun nggak mau mati sebetulnya, kalau misalnya boleh ditolak, mah ditolak Pak. Gitu. Tapi kenyataannya kan nggak bisa. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan mendambakannya, itu yang dimaksud kematian, abadan abadi, selamanya, bima qaddamat aydihim, terhadap apa-apa yang dikerjakan, dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Dalam arti apa? Dalam arti khususnya terkait tentang keyakinan tentang kematian, pasti mereka tidak akan mendambakan kematian. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Ya, kalau dalam ayat yang lain bunyinya qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Apa jawaban mereka? Wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan apa? Mendambakan kematian. Enggak akan.
Kalau kayak misalnya kita masuk surga pengen tidak? Pengen. Pintunya apa? Mati. Pintu masuk surga pintunya apa? Kematian. Kenyataannya kita nggak mau mati. Nggak mau. Masuk surganya mau, tapi mati nggak mau. Kalau misalnya kita pengen diberi umur panjang, mah panjang, Pak. Kalau boleh minta mah gitu. Tapi kenyataannya apa? Minta umur panjang sekalipun, ya itu hanya Allah memberikan umur panjang kepada kita, ya dilihat dari sisi kemanfaatannya. Adapun angka yang sudah ditentukan, ya sudah ketentuannya segitu. Nah, kalau Allah punya kehendak ingin merubah ini orang menjadi lama, bisa saja. Itu. Makanya kita itu minta umur dipanjangkan. Sepanjang apa sih, Pak? 200 tahun. 300 tahun. Panjang tapi muda terus. Itulah maunya kita. Umurnya panjang tapi muda terus, sehat terus, kan gitu kan, Pak? Gitu. Ini mau umurnya panjang, tua terus, mudanya sebentar. Kita itu muda sebentar loh, Pak. Paling dari 15 tahun sampai berapa sih? 40. 50. Paling 50 paling. Berarti kan nggak ada 50 tahun, Pak. Iya. Terus kemudian umurnya 100 tahun. Pantarannya udah pada meninggal, udah nggak ada yang kenal, mau ngapain? Kelamaan. Iya kan? Ketemu anaknya kayak ngobrol sama temennya, coba. Dia umurnya 90 tahun, anaknya umur 65. Dijajarin, Pak. Sama itu. Sama dijajarinnya. Kayak kiai saya itu, Mbak Muhammad Zubair gitu kan. Iya kan? Umur beliau 93 tahun. Jajar sama anaknya umurnya yang paling pertama itu umur 68 atau 69 itu. Dijajarin sama, Pak. Sama. Makanya begitu beliau meninggal, itu pesantren itu ya kayak nggak ditinggal, ya kayak langsung aja udah. Kan kadang pesantren itu kan seperti ditinggal meninggal oleh yang punya pesantren, anaknya kan kadang masih kecil-kecil. Ini oh enggak. Anaknya udah sepuh-sepuh. Karena umurnya panjang tadi itu. Coba nih kalau sekarang yang dari apa? Yai Sukron Makmun. Yai Sukron Makmun itu umurnya udah di atas 85. Ya Gus Faiz umurnya sudah 60-an. Nanti akan bersamaan itu, Pak. Gitu. Loh, umur panjang itu bagusnya di situ, Pak. Ya. Nanti begitu Darun Najah, apa nama pesantrennya itu? Iya kan, Darun Najah yang di Kebayoran kan, yang kalau enggak saya terus yang di Ciganjur ini juga ada. Itu juga begitu kan. Beliaunya masih sehat, anaknya sudah sepuh. Ya kan? Nanti bersamaan itu, nanti sepuhnya sama itu. Makanya kan orang itu ketika dia sudah di atas 60 sampai umur 90, dia akan stuck terus kondisinya. Stuck. Sementara yang umur 30 sampai 60, dia berubah. Yang tadi yang muda menjadi tua. Nah, sekarang dalam kondisi tua, Pak. Dalam kondisi tua sampai umur 90 misalnya. Itu kan kurang lebih sekitar 40 tahun, Pak. Coba 40 dalam waktu jangka 40 tahun dia tidak berbuat dosa besar. Mau dosa besar apa? Mau zina udah nggak kuat lagi. Mau maling udah nggak punya kekuatan maling. Makan apa-apa udah nggak bisa. Udah nggak bisa kan, Pak? Berarti kan dilindungi sama Allah itu. Nah kayak kita yang misalnya Bapak yang mohon maaf yang umur sudah di atas 70, mau ngapain lagi? Iya kan? Juga masih mau dosa besar udah nggak bisa. Nah itulah cara Allah untuk melindungi seseorang. Kenapa orang umurnya panjang itu rata-rata masuk surga? Karena itu tadi, selama itu dia tidak berdosa besar. Ibadah dosa juga ya. Gitu. Kalau yang sakit-sakitan kan dikasih. Enggak, artinya kan Allah tetap ngasih rusuh kan, Pak? Nggak bisa berdiri ya duduk. Yang penting sholat kan? Yang penting sholat.
gitu. Yang nggak bisa duduk ya tiduran, nggak bisa tiduran ya sholatin aja. Disolatin aja. Yang biasa yang di belakang sekarang sholatnya di depan imam sekalian. Iya, depannya imam sekalian gitu. Sementara kita yang masih kuat badannya, masih sehat walafiat, ya masih bisa dosa ke sono kemari. Sementara yang udah sepuh mau dosa apa? Ya untungnya itu tadi masih diberikan kesempatan untuk taubat. Ya itulah kesempatan yang terbaik. Nah, mereka tidak akan mendambakan kematian, wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar tajidanna, engkau akan menemukan mereka. Sungguh benar-benar engkau akan menemukan mereka akhrason nasi, setamak-tamaknya manusia, serakus-rakusnya manusia, ala hayatin, atas kehidupan. Maksudnya kehidupan ini kehidupan apa? Kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, dan engkau akan benar-benar menemukan sebagian dari orang-orang yang musyrik. Ada dua golongan, ya. Pertama siapa? Orang musyrik. Yang kedua orang yang rakus tentang urusan dunia. Di antara mereka yawaddu ahaduhum, salah satu di antara mereka yawaddu menginginkan, lau yu'ammaru, jikalau dipanjangkan umurnya. Yu'ammar itu diumurkan, dipanjangkan umurnya, alfa sanatin, 1000 tahun. Alfa apa? 1000, sanatin tahun. Di antara mereka ada yang dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Nah, kalimat 1000 bukan angka matematika. 1000 ini ya diartikan apa? Orang yang tidak mau mati. Kan menggunakan lau nih, lau yu'ammaru, lau, suatu kalimat yang menandakan bahwa kalimat tersebut tidak jarang terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi. Permisalan menggunakan kata jika, tapi mustahil. Allah mampu, tapi tidak terjadi. Ya, Nabi Nuh aja berapa Nabi Nuh? 950, belum 1000. Artinya apa? Kalimat 1000 yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan angka 1000, tetapi yang penting tidak mati. Karena apa? Terkadang kalimat 1000 itu kita dipergunakan untuk menyebut suatu jumlah benda yang tidak bisa terhitung. Ada hewan namanya kaki 1000. Orang hitung jumlahnya berapa pastinya itu. Itu kalau kita ngomong jumlahnya berapa? Kayaknya sih 930. Yang benar. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Ya, terus dia nggak mungkin ngitung kan Pak? Nggak mungkin ngitung. Makanya kata 1000 di sini adalah tidak. Misalnya dikasih umur 1000 tahun, mereka tetap masih pengen hidup nggak Pak? Masih. Pengennya itu nggak mati kok Pak. Kan gitu, pengennya nggak mati-mati. Nah, sementara kalau orang nggak mati-mati mau ngapain Pak? Temennya udah nggak ada. Ya kayak kita dulu lulus SMA, seneng banget ya Pak lulus SMA. Seakan-akan setelah lulus SMA masih bisa ngumpul sama teman-teman SMA. Ternyata begitu sudah alumni ternyata udah masing-masing. Sudah nikah, sudah macam-macam. Dulu saya menganggap kalau saya ke Jakarta pulang kampung itu masih teman saya masih banyak. Begitu lebaran pulang kampung udah nggak punya teman. Pengen cepet-cepet balik sini, temannya pada di sini. Gitu kan. Ini 1000 tahun. Orang-orang sudah pada
Udah pada nggak ada. Yang ada malah kayak Ashabul Kahfi, bingung. Ya, bingung kan? Itu aja nggak ada 1000 tahun loh Pak. Iya, itu 350 tahun. Udah perubahannya udah kayak apa? Makanya kalimat 1000 ini yang penting nggak mati, gambarnya gitu. Wa ma huwa bimuzakhzihi, dan dalam waktu 1000 tahun itu wa ma huwa, dan tidaklah dia bimuzakhzihi, orang yang dijauhkan minal adabi, dari azab. Tuh, tadi benar kata Pak DKM. Umurnya panjang, terhindar dari kesusahan. Berarti itu kan slogannya anak-anak sekarang kan. Mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Itu orang sekarang, orang nganggur tuh sampai punya khayalan sampai kayak gitu Pak. Iya. Yang kerja aja saya nggak punya khayalan kayak gitu. Itu kalau nggak nganggur nggak bakalan punya tuh Pak. Itu gara-gara nganggur aja. Iya. Mudanya pengen foya-foya. Gitu. Begitu tua kaya raya. Astagfirullah. Nah ini minta dipanjangkan umurnya 1000 tahun, terus kemudian apa? Dijauhkan dari siksa. Itu berarti kan keinginan hampir semua orang, Pak. Ya, kayak kita juga pengennya begitu kan, sehat terus, rezekinya lancar terus, gitu. Panjang umur. Kayak doa ulang tahun, Pak. Semoga panjang umurnya, disehatkan badannya, sehat selalu, rezekinya mudah, rezekinya lancar. Itu kalau dikabulin, Pak, ya Allah, enak banget itu. Itu kalau dikabulin doa itu, Masya Allah, enak, Pak. Udah umurnya panjang, ya kan? Umurnya panjang dalam keadaan enak. Itu. Ayu ammaro, apabila dipanjangkan umurnya, ya, yang tadi kan gitu. Jikalau dipanjangkan umurnya 1000 tahun dan dijauhkan dari siksa. Ayu ammaro, apabila dipanjangkan umurnya. Berarti apa? Ya keinginan mayoritas banyak orang. Berarti Bani Israel ini yang representasikan dari sekian banyak umat. Ternyata umat yang lain pun sama, pengen apa? Panjang umurnya, pengen enak terus hidupnya. Apa pengen kan Pak? Iya, kita semuanya pengen nggak sakit, ya, kerjaan lancar, ya, dikasih bonus terus. Pengennya enak terus, itu, sehat terus. Iya. Ya itu tadi, kalau panjang umur yang modelnya seperti ini, ya ini benar-benar plek sama persis dengan Bani Israel. Makanya kadang-kadang kita nambahin panjang umur fi taatillah, panjang umur dalam ketaatan kita kepada Allah. Boleh Pak, kita minta panjang umur, boleh. Yang nggak boleh itu kan minta panjang umur selama panjang umur itu digunakan untuk menggoda manusia, untuk mengajak manusia ke neraka. Iblis kan gitu kan, minta panjang umur, selama panjang umur itu digunakan untuk apa? Menggoda manusia. Nah sekarang kita balik, minta panjang umur tapi gunakan untuk taat kepada Allah. Ada khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, yang baik perilakunya. Tapi seburuk-buruk wasarun nas, seburuk-buruk manusia, mantola umruhu, orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, amalnya buruk. Panjang umur tapi digunakan untuk kemaksiatan. Seburuk-buruk orang itu. Dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, sehat, tetapi digunakan untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Tuh. Makanya hidup ini tidak hanya sekedar tentang berapa jumlah umur kita,
Yang digarisbawahi oleh Rasulullah bukan masalah umurmu berapa, tapi untuk apa umurmu, kan gitu kan Pak ya? Nah, iya, seberapa manfaat umur yang sudah Allah berikan pada kita. Makanya terus kemudian ada orang yang umurnya baru 40 tahun tapi jasanya luar biasa. Ya pahlawan-pahlawan kita zaman dulu, ulama-ulama kita zaman dulu umurnya nggak panjang-panjang. Ya, nggak panjang-panjang. Tapi apa? Umurnya sangat bermanfaat. Imam Syafi'i berapa umurnya? 54. Ya. Pokoknya ulama umurnya nggak panjang-panjang. Ini jangan disimpulkan berarti mendingan nggak jadi ulama ya berumurnya panjang. Nggak gitu. Ya maksudnya itu umur itu ya tergantung bagaimana kita memanfaatkannya tadi itu. Ya, ada orang yang umurnya 60 belum bisa baca Quran, ada umurnya baru 15 tahun sudah pintar baca Quran. Ada ya Pak ya? Nah, ada itu. Tuh. Kul man kana aduwan. Kul katakanlah hai Muhammad. Man kana aduwan, orang yang aduan menjadi musuh, karena yang menjadi aduan musuh, li Jibrila kepada Jibril. Siapa yang menjadi musuhnya Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya Jibril itulah nazzalahu yang menurunkan Alkitab, ala qalbika atas hatimu, biidnillahi dengan izin Allah. Ini maksudnya apa? Bani Israel itu saking bencinya terhadap malaikat Jibril. Kenapa? Dulu mereka menganggapnya begini. Jibril itu di saat zaman Nabi Musa, Jibril itu nggak mau nurunin kitab, sampai-sampai Allah sendiri yang menurunkan Taurat kepada Musa. Ya kan Nabi Musa memang langsung kan dapat Tauratnya itu. Bukan nggak mau, bukan. Jadi dianggap oleh orang Bani Israel ini, kenapa kok nggak lewat malaikat Jibril? Terus kemudian malaikat Jibril lah yang kemudian menjadi Ruhul Kudusnya Isa. Ini kan kesalahan lagi. Kata siapa? Kata orang Bani Israel. Tahu-tahu setelah Nabi Isa itu nggak ada, 500 tahun yang akan datang, lahirlah seorang nabi namanya Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad mendapatkan kitab Al-Quran diturunkan oleh siapa? Jibril lagi. Jadi mereka nganggap Jibril ini jadi biang masalahnya. Jibril ini. Kata siapa? Bani Israel. Sementara ada satu lagi malaikat namanya malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini tugasnya apa Pak? Kan memberikan rizki hujan dan lain-lain. Nah, malaikat Mikail inilah yang membantu Nabi Musa ketika ada manna dan salwa, ketika Bani Israel pada minta makanan, yang ngasih makan siapa? Malaikat Mikail. Akhirnya ada kubu orang yang pro dengan malaikat Mikail, ada kubu yang tidak senang dengan malaikat Jibril. Nah, akhirnya turun ayat, man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Jibril itulah yang menurunkan ayat-ayat kepadamu, kepada hatimu dengan izin Allah. Yang dibawa oleh Jibril itu bukan apa-apa, dia musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu musaddiqan, apa musaddiq? Yang membenarkan lima baina yadayhi, terhadap apa yang ada di antaranya, di antara mereka.
wa hudan dan sebagai petunjuk, wa busra dan sebagai kabar gembira lil mukminina bagi orang-orang mukmin. Yang dibawa malaikat Jibril itu justru malah membenarkan agama-agama sebelumnya, yang membenarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Musa maupun Isa. Kok malah engkau itu memusuhi malaikat Jibril? Apa salahnya malaikat Jibril? Nah, untungnya malaikat Jibril ketika dimusuhi seperti itu, dia nggak marah. Kenapa, Pak? Kenapa nggak marah? Ya karena memang malaikat Jibril tidak diberi sifat itu gitu. Kalau kita memusuhi Pak DKM kan Pak DKM bisa aja marah. Gitu. Mau manusia. Sementara malaikat Jibril ini adalah malaikat. Ya, malaikat ya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, fa innahu la yufarritun. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan nyeleweng. Kan gitu. Nah, mangkana aduan, ayat selanjutnya ya. Mangkana aduan, barang siapa yang menjadi musuh lillahi bagi Allah, wa malaikatihi dan menjadi musuh malaikatnya, wa rusulihi dan menjadi musuh rasul-rasulnya, wa jibrila wa mikala. Jibrila itu Jibril, Mikala itu Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Orang yang memusuhi malaikat Jibril sama halnya memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, memusuhi malaikat-malaikat yang lain, termasuk memusuhi malaikat Mikail. Sehingga ya, membenci malaikat ya sama halnya membenci Allah. Membenci malaikat sama halnya membenci malaikat yang lain. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah aduun adalah apa? Musuh lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Nah, ini pada intinya ini masih menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan orang-orang Bani Israel. Nanti kita lanjutkan di ayat 99 yang terkait tentang nanti ada masih terkait tentang Bani Israel, sampai-sampai nanti ada seorang nabi namanya Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman itu juga nabi dari golongan Bani Israel. Dah sampai ya. Oh bukan, saya yakinkan pasti bukan. Kalau keturunan secara nasab darah mungkin iya, keturunannya secara teritorial mungkin iya, tapi kalimat Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran itu sebutan bagi orang-orang yang ketika Rasulullah datang ke Madinah, mereka masih menganut agama Yahudi maupun Nasrani. Nah, untuk berdakwah kepada mereka, Rasulullah itu terus kemudian mendapatkan wahyu terkait tentang cerita-cerita. Watilka ayatun, itulah ayat-ayat tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Dengan cara apa? Ada ketemu Bani Nadir misalnya. Bani Nadir itu kan Yahudi. Nah, ketika mereka didakwai oleh Rasulullah, terus kemudian diceritakan, nenek moyangmu dulu ada seseorang nabi namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu begini. Ternyata sama apa yang diyakini oleh orang Yahudi itu. Terus kemudian orang Yahudi ini diberikan kesimpulan, ternyata agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sama dengan agamamu yang sekarang yang dulu engkau yakini nenek moyangmu, yaitu Nabi Musa. Nah, sementara Israel yang sekarang punya keyakinan seperti itu tidak. Kalau saya sih mengatakan beda. Agama loh Pak, maksudnya agama. Dari sisi keyakinan saja, mungkin Zionis yang sekarang itu adalah
sudah tidak beriman kepada Allah lagi. Kan gitu ya. Maksudnya ini dilihat dari sisi akidahnya dulu, keimanannya dulu. Israel, negara Israel yang sekarang itu dia mempunyai konsep ketuhanannya bagaimana? Sama nggak dengan dalam kitab Taurat yang asli? Sama nggak dengan kitab Injil yang asli? Atau berbeda? Nah, kalau berbeda berarti Bapak bisa mengatakan Israel yang sekarang ini adalah Israel yang melenceng dari aslinya. Makanya kalimat Bani Israel yang ada dalam Al-Quran tidak bisa semerta-merta kita nisbatkan kepada negara Israel itu sendiri. Adapun Israel sekarang itu mempunyai kebiasaan yang mungkin sama seperti Fir'aun misalnya, sama seperti raja-raja musuhnya para nabi misalnya, ya mungkin umat yang lain pun bisa menyamakan itu. Ada loh yang bukan orang Israel tapi punya keyakinan yang seperti itu. Misalnya apa tuh? Misalnya tentang membunuh, menjajah, mengusir. Kalau dalam bahasa Quran namanya tukhrijun, kalian mengusir. Tukhrijuna anfusakum, mengusir diri-dirimu. Taqtuluna anbiya'akum, kalian membunuh para nabi. Sifat membunuh, sifat menjajah itu sudah menjadi sifat Bani Israel zaman-zaman dulu. Kalau sekarang ada orang Israel yang punya sifat yang seperti itu misalnya, ya itu ya bisa diambil bahwa sifat yang seperti itu tuh bisa dilakukan oleh siapa saja, yaitu orang Israel maupun mungkin negara-negara lain atau umat-umat yang lain. Tapi ya itu tadi, saya tetap mengatakan bahwa Israel yang sekarang itu sudah bukan apa Pak? Sudah bukan Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kira-kira duluan mana istilah Palestina dengan negara Israel? Tetap duluan Palestina kan Pak? Gitu. Makanya kan istilah Israel yang sekarang ada itu kan jangan dinisbatkan kepada mereka keturunan Nabi Yakub. Kan Israel itu kan Yakub kan? Yakub. Nah, kalimat Israel itu jangan dinisbatkan kepada Nabi Yakub, karena memang itu hanya sebatas, kalau saya pendapat hanya sebatas apa? Sebatas teritorial saja. Pas kebetulan Israel ya di situ. Dulu Nabi Yakub ya di daerah situ. Gitu ya, mungkin gitu ya. Wallahu cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal ma'af. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Dan ingatlah
ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?